adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan kakak-kakak sekolah Minggu. Perkenalkan, nama kakak, Kak Rahel. Kakak nggak sendirian loh, kakak juga ditemani dengan Kak Aldo dan juga Asep. Oke, tentunya kalian pasti masih ingat kan? Hari ini kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau undang adik-adik buat bangkit berdiri yuk. Yo, udah bangkit berdiri, kita mau gerak-gerakin badan biar kita kuat dan sehat. Seperti lagu yang kita angkat pujian hari ini, yaitu dikepak-kepakkan sayapnya. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, sehat dan kuat, memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Kita akan masuk dalam doa pembuka. Sebelumnya kakak mau ngangkat pujian tanganku ada dua, adik-adik kakak ajarin ya. Dengan tangan dua di sini. Nah, kita mau berdoa ya adik-adik. Tanganku ada dua, lima jarinya, kususun dan kulipat, lalu aku berdoa. Rahel pimpin ya, kita tuh dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan pada hari ini. Kami boleh ada itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan sekali lagi atas satu pujian My God is so good. Ikuti gerakan kakak-kakaknya ya adik-adik. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the river are His,
kita akan mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, tapi sebelumnya kita mau angkat pujian penyembahan kita. Kakak mau undang adik-adik untuk bersikap penyembahan kepada Tuhan, sikap yang baik. Kita angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Dengan sikap yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak main-main. Kita mau menyembah Tuhan. Oke? Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus. Sekali lagi kita angkat pujian ini ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, semua sehat ya. Hari ini kita kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu. Tadi sudah memuji Tuhan ya, sudah bernyanyi untuk Tuhan. Nah sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa menjaga, memberkati, dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan bagi setiap kami, anak-anak sekolah minggu. Terima kasih untuk hari ini kami sudah bernyanyi untuk Tuhan, kami sudah memuji nama Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah kami supaya kami boleh duduk tertib, duduk dengan diam, kami boleh mendengarkan firman Tuhan sehingga kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Kak Tioma juga yang menceritakan, biarlah kiranya Tuhan juga yang menolong. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, adik-adik boleh nonton video berikut ini ya. Duduk yang tertib, dengarkan cerita firman Tuhan melalui video ini. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan Allah Israel.
biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Siapakah Tuhan itu? Tidak kenal aku Tuhan itu. Dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, Inilah tangan Allah. tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Beginilah firman Tuhan, jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir. Lalu kata Firaun, Baik, aku akan membiarkan kamu pergi. pikat itu dijauhkannya dari Firaun. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Beginilah firman Tuhan, jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang akan kena tulah Tuhan, kena penyakit sampar yang dahsyat. Keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dari manusia sampai binatang.
ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Di seluruh tanah Mesir, hanya tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun berkata kepada mereka, Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan telah berhenti, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon sangat banyak. Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Berkatalah Musa, Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, juga segala anak sulung hewan. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan beserta segala anak sulung hewan. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, gimana? Tadi sudah nonton videonya kan? Tentang apa? Benar, tentang 10 tulah. Nah,
cerita firman Tuhan tadi terambil di dalam Keluaran pasal yang ke-7 sampai Keluaran pasal yang ke-12. Wow, banyak sekali ya. Apa kita bisa baca pasal 7 sampai pasal yang ke-12? Kita enggak usah baca semua ya. Kita baca ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5 saja. Pasal 7 ayat 4 sampai ayat yang ke-5 saja. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel, dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Nah, adik-adik tadi sudah menonton cerita dan mendengarkan ceritanya. Ada 10 tulah. Tuhan Allah memberikan tulah atau hukuman bagi orang Mesir karena Raja Mesir itu tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui Musa dan Harun. Tuhan mau supaya Raja Firaun membebaskan bangsa Israel pergi keluar untuk menyembah Tuhan. Tetapi Raja Mesir tidak mengizinkannya. Firaun tidak membolehkannya. Itulah sebabnya Tuhan memberikan tulah bagi orang-orang Mesir. Apa saja itu tulahnya? Kita lihat ya, ada dalam Kejadian pasal 7 sampai pasal yang ke-12. Yang pertama, apa tadi? Air menjadi darah. Yang kedua, itu ada di dalam pasal yang ke-8 adalah katak. Tulah yang ketiga masih dalam pasal yang ke-8 itu nyamuk. Tulah yang keempat adalah lalat pikat. Tulah yang kelima penyakit sampar pada ternak. Tulah yang keenam barah. Tulah yang ketujuh hujan es. Tulah yang ke-8 ada pasal yang ke-10 itu ada belalang. Tulah yang ke-9 adalah gelap gulita. Nah, tulah yang terakhir, tulah yang ke-10 ada di pasal yang ke-12 ayat yang ke-29, kematian anak sulung. Kematian anak sulung di sini adalah anak-anak orang Mesir. Anak sulung itu artinya anak pertama. Anak-anak orang Mesir dan juga anak-anak ternak mereka, pokoknya yang pertama lahir semuanya mati kecuali anak orang-orang Israel. Nah, itulah 10 tulah yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena Firaun tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, ada juga loh hukumannya buat kita. Hukumannya di dalam dunia ini kita dapat hukuman. Nanti juga kita dapat hukuman. Nanti itu artinya ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita semua datang ke dunia ini, orang yang taat firman Tuhan, orang yang mendengarkan firman Tuhan, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, Tuhan bawa ke dalam sorga. Tetapi yang tidak mendengarkan firman Tuhan, yang tidak mau taat sama firman Tuhan seperti Firaun tadi, akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, jadi kita ini adik-adik semua pilih mau surga atau mau pilih ke neraka? Pasti pilihnya surga dong. Kalau kita mau pilihnya surga, maka harus taat kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, Tuhan Yesus mengasihi kita, maka kita pun harus taat kepada Tuhan. Oke?
Nah, adik-adik, tidak ada ayat hafalan, tapi tetap ada hafalan. Artinya apa? Hafalannya adalah siapa yang paling cepat mengirimkan hafalannya, yaitu 10 tulah. Ibu akan tunggu orang pertama, kedua, dan yang ketiga. Nanti ada hadiahnya. Ibu sendiri yang kasih ya. Oke. Hafalannya adalah tulah yang pertama sampai tulah yang ke-10. Dan tertulisnya di mana? Jadi sebutkannya Keluaran pasal yang ke-7 sampai pasal yang ke-12. Tulah yang pertama ini, tulah yang kedua ini, tulah yang ketiga sampai tulah yang ke-10. Oke? Ya, mantap. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah belajar dari firman Tuhan. Berkati kami supaya kami menjadi anak yang taat kepada Tuhan, anak yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan, supaya kami boleh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Mari kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kita telah memuji Tuhan, kita telah mendengarkan firman-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah persembahan ini boleh Tuhan pakai untuk gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Boleh Tuhan terima untuk persembahan ini, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita naikkan Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, adik-adik, pada hari ini kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Ya, tapi jangan sedih, kita akan ketemu lagi minggu depan di. Iya, minggu depan kita masih ketemu lagi kok, oke? Kita bawa persembahan lagu dulu untuk lagu penutup kita ya. Oke, kita angkat pujian, berani tampil beda, oke? Oh iya, jangan lupa sambil pakai gerakan ya. Ikuti kakak-kakaknya ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Tuhan karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Aku berani tampil beda. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sebelumnya kita tutup dalam doa ya. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan sudah menolong kami hari ini.
ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya boleh berjalan dengan baik, semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk adik-adik kami yang pada saat ini masuk dalam ulangan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau yang menolong dan memberkati mereka. Biarlah mereka tetap semangat di dalam belajar, mempersiapkan diri dengan baik, sehingga mereka boleh mendapatkan hasil yang terbaik oleh karena Tuhan yang sudah menolong dan memberkati. Berikan juga kesehatan bagi adik-adik kami dan juga semua keluarga yang ada. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapa. Ibadah sekolah minggu kami pada hari ini kami percaya boleh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekolah minggu, jangan lupa minggu depan masih ibadah sekolah minggu di channel kita GMINS. Dan jangan lupa like dan subscribe, nyalakan loncengnya ya adik-adik. Bye. Dadah.